Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadijah, NIM 1801010700139. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Video yang saya buat ini bertujuan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pembelajaran PKN SDMI yang diampu oleh dosen Ibu Sarifah Salmah MPD. Ayo belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Ayo semuanya angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baiklah, ibu akan mengabsen kalian dulu. Apakah anak-anak ibu semuanya lengkap? Alhamdulillah, anak-anak ibu semuanya lengkap. Nah, anak-anak ibu semuanya, hari ini kita akan belajar tema kedua, persatuan dalam perbedaan, subtema ke-1, rukun dalam perbedaan, pembelajaran kedua. Dengan tujuan pembelajaran yang pertama, setelah mengamati gambar dan mendengarkan penjelasan guru, siswa mampu menyebutkan manfaat persatuan dalam kehidupan dengan benar. Tujuan yang kedua, setelah membaca teks cerita, siswa mampu menuliskan contoh tentang pengamalan hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Dalam proses pembelajaran, ibu menggunakan pendekatan saintifik dengan strategi berbasis active learning, yaitu menggunakan model reading aloud dan picture and picture dengan metode ceramah dan tanya jawab. Adapun penilaian dari segi kognitif, yaitu menjawab pertanyaan dari guru, yaitu berupa esai. Dari segi afektif, yaitu ibu melihat keaktifan kalian dalam proses pembelajaran. Dari segi psikomotorik, ibu melihat kalian rukun di dalam kelas pada saat proses pembelajaran dan saling membantu satu sama lain. Sebelum belajar, ayo anak-anak ibu persiapkan buku dan alat tulisnya dan bantulah teman kalian di samping. Pelangi indah karena warna yang berbeda-beda. Hidup berbangsa dan bertanah air indah jika kita hidup rukun walaupun berbeda-beda. Anak-anak ibu semuanya, amati gambar berikut ini. Nah, anak-anak ibu, apa pendapat kalian mengenai gambar tersebut? Iya, betul sekali. Di dalam gambar tersebut terlihat masyarakat sedang bekerja bersama-sama. Ada yang berpenampilan seperti orang Tionghoa, ada yang berpenampilan seperti orang Jawa, dan ada juga yang berpenampilan seperti orang Sunda. Walaupun orang tersebut berbeda-beda asal, tetapi mereka tetap rukun dalam bekerja, karena pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama akan cepat selesai. Jadi, anak-anak ibu semuanya, walaupun kalian di dalam kelas berbeda-beda asal dan daerah, tetapi kalian harus tetap hidup rukun di dalam kelas, karena perbedaan tidak menghalangi sebuah persatuan. Nah, sekarang ayo kita baca cerita berikut ini bersama-sama dengan nyaring. Perbedaan yang menguatkan.
Kampung Cempaka adalah sebuah kampung transmigran. Warganya berasal dari berbagai daerah padat di Pulau Jawa. Hal itu menjadikan mereka berbeda suku maupun agama. Di Kampung Cempaka hiduplah 5 orang sahabat. Ada Asnah yang berdarah Sunda, Utami dari Banyuwangi, Tony seorang anak etnis Tionghoa yang sebelumnya tinggal di Semarang, Wande dari suku Tengger di Jawa Timur, dan Marta anak seorang pendeta yang dahulu tinggal di Solo. Di Kampung Cempaka, rumah mereka bersebelahan dan mereka pergi ke sekolah yang sama. Itu sebabnya mereka sangat akrab. Mereka suka bermain bersama dan sering menghabiskan waktu di rumah satu sama lain. Meskipun berbeda suku, kebersamaan begitu kental terlihat dalam keseharian mereka. Bersama anak-anak lain di Kampung Cempaka, mereka setiap akhir minggu berkumpul di balai utama kampung. Biasanya, selain berolahraga bersama, mereka juga kerap berkeliling ke rumah warga membantu melakukan apa saja yang dibutuhkan warga. Kadang-kadang mereka membantu warga lanjut usia, sekedar membereskan rumah atau menyiapkan makanan. Sesekali mereka juga membantu orang tua yang sedang bekerja bakti membersihkan lingkungan. Dari Tony mereka belajar menari barongsai. Lalu mereka ajarkan tarian itu kepada anak-anak sekampung. Sementara itu, setiap tiba saat panen, Wande dan keluarganya akan sibuk memimpin warga membuat tumpeng gede, yaitu nasi khas dari daerah Tengger yang dibuat untuk mensyukuri berkah Tuhan dan wujud panen raya. Sikap toleransi yang ditunjukkan ke-5 sahabat itu memang sekadar berupa hal-hal kecil. Hal kecil dalam keseharian itulah yang mencerminkan kehidupan Bhinneka Tunggal Ika di Kampung Cempaka yang kaya dan akan perbedaan. Mereka hidup damai berdampingan dan tulus saling menjaga. Nah, anak-anak ibu semuanya, dari cerita tersebut kira-kira apa ya hikmah yang dapat kita ambil dari cerita tersebut? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Dari cerita tersebut, hikmah yang dapat kita ambil yaitu adalah kita di dalam bermasyarakat harus hidup rukun, saling membantu, saling tolong-menolong walaupun kita berbeda-beda. Jadi, perbedaan tidak menghalangi sebuah persatuan. Dengan bersatu, kita dapat melakukan banyak hal. Seperti cerita tersebut, ada seorang 5 sahabat yang sangat rukun. Mereka sering membantu warga masyarakat tersebut di Kampung Cempaka. Nah, anak-anak ibu, kalian juga harus seperti itu. Di dalam kelas kalian harus hidup rukun, dan di lingkungan masyarakat kalian juga harus hidup rukun, dan juga di lingkungan keluarga. Nah, anak-anak ibu semuanya, kita harus saling tolong-menolong dan harus saling menghormati serta saling menghargai kepada orang yang berbeda dengan kita. Entah itu berbeda suku, berbeda bangsa, berbeda agama, kita juga harus saling menghormati dan saling tolong-menolong. Jadi, kita tidak boleh membeda-bedakan orang lain. Baiklah anak-anak ibu semuanya, sekarang ayo kita berlatih. Ibu ingin bertanya, di dalam lingkungan sekitar kalian, apa perbedaan yang ada atau yang kalian ketahui? Nah, anak-anak ibu semuanya, dari perbedaan yang ada di lingkungan kalian tersebut, bagaimana kalian menyikapi perbedaan tersebut? Nah iya, sekarang ibu ingin bertanya, apa manfaat dari hidup rukun? Ya, alhamdulillah anak-anak ibu semuanya sudah bisa menjawab pertanyaan dari ibu dengan baik. Good job anak-anak ibu semuanya.
Nah, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Ayo kita simpulkan pembelajaran kita bersama-sama. Jadi, anak-anak ibu, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini mengenai tema persatuan dalam perbedaan, yaitu adalah kita di dalam bermasyarakat, di dalam berteman, di dalam keluarga harus saling menghormati dan saling menghargai. Karena dengan hidup rukun, maka kita akan terjalinnya sebuah persatuan yang kuat dan erat. Walaupun kita berbeda-beda, entah itu berbeda asal, berbeda negara, berbeda suku, berbeda bangsa, berbeda bahasa, maupun berbeda agama, kita tetap harus saling hidup rukun, karena dengan hidup rukun akan terjalin sebuah persatuan. Nah, anak-anak ibu semuanya, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa bersama-sama. Ayo angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, anak-anak ibu jangan lupa pelajari lagi di rumah mengenai tema kita hari ini. Nah, mungkin itu saja yang dapat ibu sampaikan. Apabila terdapat salah kata maupun perbuatan, ibu memohon maaf sebanyak-banyaknya. Semoga pembelajaran kita pada hari ini bermanfaat untuk kalian maupun untuk ibu. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak ibu.